Halo sob, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama gue Ben Gip di channel gue, Ben Auto Electronic Solution. Gue ucapin thank you banget buat kalian yang udah dukung support channel gue selama ini, udah ikutin. Dan buat kalian yang baru gabung, silakan kalian subscribe dulu channel gue, dan di like, di share jika kalian suka atau video ini berguna. Kalau nggak suka juga nggak ada masalah. Oke, hari ini gue akan ngulas sebenarnya bukan kehabisan konten sih ya. Gue juga emang kebetulan lagi nggak pengen bikin konten. Cuma karena banyaknya banget yang bisa kalian lihat di video gue khusus tentang steering damper ini, banyak banget pertanyaan yang datang secara personal ke WhatsApp maupun di kolom komentarnya, lagi-lagi tentang bagaimana cara buatnya. Memang sih waktu itu yang gue jelasin itu tentang bagaimana gue mendapatkan materialnya, membuat material itu menjadi komponen yang siap dipasang secara plug and play di kendaraan ini. Hanya itu yang gue ulas kali ini. Kebetulan kemarin kita ada kerusakan pada bagian klakson, jadi sekalian dibongkar bodinya. Hari ini akan gue ulas bagaimana si steering damper dan bracket-bracketnya ini bisa duduk sempurna di motor ini. Kita nggak akan ngulas pembuatannya ya, kali ini lebih daripada komponennya. Yang paling penting adalah ketika pembuatan steering damper, kita harus menggunakan bracket yang model dinamis atau bisa bergerak seperti ini, yang menggunakan joint bearing atau rod joint bearing. Jadi kenapa harus menggunakan komponen yang seperti ini? Karena pada steering damper dia tuh akan terus bergerak, dan pergerakannya tidak bersifat statis melainkan dinamis, yang akan lebih kompleks, di mana setir bergerak ke kiri, maka secara otomatis dia akan cenderung turun ke sebelah kiri. Ketika setir bergerak ke kanan, dia juga akan turun ke sebelah kanan. Nah, kalian perhatikan pada poros ini, pada joint bearing. Nah, seperti itu. Yang tadinya miringnya ke bawah sekarang jadi ke atas. Nah, sekarang bagian bawahnya lebih renggang kan? Nah, itulah kenapa harus digunakan joint bearing. Joint bearing ini pada prinsipnya penyederhanaan daripada spherical bearing. Untuk ini konsepnya lebih sederhana. Isinya hanya seperti busing tapi bentuknya bola, dimana dia bisa bergerak secara dinamis, bergerak bebas seperti ini, akan mengikuti kemana si sudut kemudi bergerak. Dia tidak akan terganggu atau menghalangi kinerja setir selain meredam guncangan setirnya aja gitu. Seperti itu kurang lebih sob ya penjelasan tentang rod atau joint bearing pada steering damper. Kenapa kita harus menggunakan seperti itu fungsinya. Nah, mengenai dudukannya, banyak itu banget yang tanya tentang itu tuh, kebanyakan dari sini. Oke, akan gue coba lepas dari tripodnya. Paling banyak yang ditanya tuh dari situ. Nah, ini dia. Jadi kita pasang bracket yang atas ini tuh mengikat bareng pada pengikat kemudi atau stang. Nah, itu gua ikatkan bareng kepada pengikat stang. Jadi bautnya digabung penjepit bracket yang atas itu digabung dengan penjepit stang. Itu nempelnya di situ
Jadi kalau ada pertanyaan lagi tentang itu hanya akan gue kirim link videonya atau gue jawab, tonton videonya sampai habis. Nah, untuk yang bawah itu nempel di bracket body yang asli. Nah, ketika pembuatannya kalian pastikan kita pakai washer atau spacer yang di bawaan motor. Jadi di bodinya dia, kalau kalian memiliki motor yang sama, khususnya untuk Yamaha ya, dia menggunakan spacer atau washer di bodinya, semacam ring yang memiliki bushing. Itu harus kita pasang karena nanti lebarnya dia akan jadi seperti itu ketika dipasang di bodi. Kalau gua menggunakan untuk kiri kanan itu gue menggunakan ring atau spacer aslinya, sedangkan yang bagian atas gue menggunakan washer yang gue cari ketebalannya itu menyerupai atau mendekati ketebalan pada body, seperti itu. Jadi lakukannya pastikan diukur ketika bodinya terpasang, disitulah letak repotnya ketika kita harus membongkar pasang barang, dimana dia ketika duduk di atas bodi nanti nggak nabrak, tetapi ketika dia sudah di dalam atau dilapisi bodi, dia juga duduk mengikat sempurna kepada besi-besi bracket atau tempat baut-baut bodi nanti diikat, seperti itu kurang lebih. Nah, maka gerakan yang dihasilkan pada steering damper tipe dinamis seperti ini. Oh ya, satu lagi sob, sebagai tambahan aja bahwa steering damper itu umumnya memiliki dua jenis aja, yaitu tipe statis dan dinamis. Kalau statis itu dia gerakannya cenderung sederhana, jadi tidak kompleks seperti ini, dimana dia kemudi belok ke kiri dia akan turun ke kiri, dimana dia kemudi belok ke kanan dia juga akan turun ke arah kanan, ketika bodi lurus dia juga akan lurus. Nah, seperti itu kurang lebih begitu penjelasan tentang steering damper model dinamis dan statis. Nah, kalau yang gue buat nih model dinamis kebanyakan diaplikasikan di motor-motor sport. Kebetulan dulu pernah pasang juga di salah satu motor sport milik gue. Konsepnya sama seperti itu, cuma bedanya karena pada motor kecil tidak memiliki triple clamp di atas, maka gue menggunakan atau memanfaatkan baut pengikat kemudi untuk membuat bracket yang memegang as joint rod bearing ini sebagai pengikatnya, seperti itu. Jadi untuk yang bagian bawah gunakan bracket yang tipe dinamis seperti ini, dan pastikan ini yang paling penting. Di sini nanti akan nentuin bagaimana si steering damper itu bekerja sempurna atau tidaknya. Usahakan si as pengikat bagian damper steeringnya itu sejajar dengan shock breaker. Kalian perhatikan seperti ini. Nah, jadi kemiringan as pemegang steering damper dengan sudut kemiringan shock breaker atau kemudi itu sejajar. Boleh, bukan berarti nggak boleh, nggak sejajar, boleh. Karena kenapa? Kita menggunakan joint rod yang seperti ini. Jadi itu keunggulan kita menggunakan yang model dinamis. Dia akan mengikuti pergerakan kemudi ketika dia harus bergerak atau bermanuver yang agak ekstrim. Kok kemudi lari kemana, dia kemana, tapi kok berfungsi sempurna gitu, seperti itu. Nah, itu juga ada batasannya yang harus diperhatikan. Contohnya, kalau as ini kita membuatnya terlalu maju ke depan, hasilnya adalah
setelan atau adjuster ini akan sedikit banget berfungsinya. Kenapa? Semakin dia mendekati as daripada suspensi atau akan mendekati hampir tepat di atas asnya, maka dia akan semakin ringan, walaupun di setel di steering damper ini dia sudah kita buat pada setelan yang paling berat. Itu kelemahannya. Istimewanya, semakin dia mendekati as kemudi, maka sudut kemudi yang bisa kita lakukan atau bisa kita dapatkan dengan pengaplikasian membuat dia mendekati as kemudi atau as komstir itu sedekat mungkin, itu akan membuat dia menjadi banyak, sudut kemudinya itu akan semakin lebar, jadi durasi beloknya banyak. Nah, kalau semakin jauh, maka durasi beloknya juga akan semakin singkat. Yang tadinya misalnya radius putarnya 2,5 meter, karena dia dimundurin dengan menggunakan steering damper, maka kemudi radius putarnya otomatis akan berkurang karena tertahan oleh gerakan steering damper tersebut. Jadi pastikan cari atau sudutnya diatur sepas mungkin. Itu kekurangan kalau di belakang. Dan di depan tadi kekurangannya, settingan atau adjuster ini hampir mendekati maksimum baru berasa efeknya itu menggunakan steering damper. Itu yang kalau kekurangannya di depan. Dan satu lagi, kalau kekurangannya itu semakin ke depan itu kita buatnya, yang pasti ini itu semua nanti akan nabrak sama bodi, akan ada timbul cowakan-cowakan pada bodi. Nah, kalau kita nggak menginginkan hal tersebut, itu yang repot. Kita harus ukur pas ketika bodi terpasang. Dan nekuk-nekuknya sih gue saranin ketika bodinya kepasang. Nah, kalau untuk ngetes atau uji performanya, baiknya dilepas dulu bodinya, gunakan washer-washer yang atau spacer yang ketebalannya kurang lebih sama ketika bodi itu dipasang. Jadi si bracket itu seolah-olah duduk sudah ada bodinya gitu. Nah, itu aja kayaknya yang perlu gua jawab. Bagaimana cara pasang steering damper ini, ya ini sebenarnya enggak. Jadi gue pikir ketika kalian yang bertanya bagaimana hal ini seperti terdengar kompleks atau rumit sekali gitu ya, gue anggap kalian mungkin hanya user biasa. Memang mungkin itu agak sulit dikerjakan, terutama dengan peralatan seadanya tentunya, karena gue juga melibatkan tukang bubut, bending, potong pelat, tukang las gitu kan, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kalian user biasa atau bukan bengkel atau tapi kalau kalian memiliki kreativitas yang tinggi, silakan aja dicoba, nggak ada masalah. Kurang lebih itu kayaknya yang bisa gua sampein di video ini ya sob ya. Kayaknya udah cukup. Jadi kalau masih ada yang ngerasa kesulitan membuat ini atau dudukan-dudukannya itu dipasang di mana, yang pasti kesulitannya adalah menyesuaikan ketika dia duduk di bodi, dia tidak menabrak apapun, tidak mengganggu sistem apapun. Itu yang tersulit. Jadi kalau pemasangannya gua rasa ini udah cukup ya penjelasannya ya. Jadi gua harap buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin, terutama dalam bulan-bulan di September itu, hampir setiap hari gue dapat pertanyaan yang sama tentang proses pembuatan steering damper ini. Nah sekarang ini prosesnya nggak akan lagi memang nggak gue buat dari prosesnya. Ini salahnya, kenapa video ini nggak gue buat dari, karena waktu itu juga trial, ini iseng aja. Sayang ada steering damper yang nggak terpakai lagi, dipasangin di motor ini gitu. Awal mulanya kenapa gue nggak buat dari awal videonya atau tutorialnya. Dan kebetulan karena memang juga kalau dibuat dari awal pun ada beberapa video yang harus di-cut, karena ada beberapa pekerjaan yang gue nggak bisa videokan atau dokumentasi ketika membuat apanya, menekuk plat dan segala macam seperti itu, kurang lebih sob.
Jadi kurang lebih proses pembuatannya hanya bisa gue lakukan, atau pemasangannya aja ya, pemasangannya, skema pemasangannya aja yang bisa gue kasih gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk lebih mendetail dari awal pembuatannya bingung juga. Nah seperti ini kan, waktu itu gue melibatkan tukang tekuk plat ya, atau bending. Nah ini potong, kalau potong sih sendiri, rapin sendiri, seperti itu. Nah ini juga di sini ada butuh teknik pengelasan, dan gue udah juga minta tolong ahlinya lah, seperti itu lah kurang lebih. Dan buat silinder ininya itu juga kita butuh bantuan tukang bubut, seperti itu. Oke sob, gua rasa buat kalian yang nanya tentang bagaimana steering damper ini bisa nempel di motor ini tanpa nabrak bodi, tanpa cowak bodi, kurang lebihnya video ini harusnya bisa menjawab ya. Kalau mengenai bagaimana tuh cara bikin ini supaya nggak nabrak, itu kreativitas sob, kreativitas dan imajinasi lu dieksplor. Kalau lu semuanya serba mau nanya, waduh, kayaknya ente ada bakat untuk bikin ginian, sorry. Jadi kalau pertanyaan yang seperti itu keluar dari seorang modifikator, kayaknya kalian nggak berbakat. Itu imajinasi, kreativitas di situ. Bagaimana kita mengeksplorasi imajinasi kita menjadikan sebuah konsep ini real, nyata, jadi tercipta, seperti itu. Oke sob ya, sekian aja menurut gua. Thank you banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe ke channel gue, silahkan di subscribe, di like, di share jika video ini berguna. Dan kalau nggak berguna juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Silahkan coret-coret di kolom komentar lagi, tapi usahakan dengan pertanyaan yang berbeda, nggak bagaimana lagi tentang cara ini dipasang seperti apa. Ini udah gue bongkar, udah gue explore seperti ini dalamnya. Jadi ini untuk mempraktekkan ketika seolah ada body aja, itu menggunakan bantuan spacer itu. Oke sob, sekian dulu dari gua. Thank you for watching, bye bye.